Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan untuk menerangkan sudut-sudut yang berrelasi yang lebih dari 360 derajat. Kalau kemarin kan kalian sudah belajar untuk sudut yang dari batasan kuadran 1 sampai kuadran 4 ya, dimana itu sudutnya cuma sampai 360 derajat atau satu buah lingkaran penuh. Nah, bagaimana kalau untuk sudut yang lebih dari 360 derajat? Jadi, jika sudut A atau biasanya di sini kita simbolkan alfa ya, atau bisa juga di sini A lebih besar dari 360 derajat, maka rumus yang berelasi yang digunakan itu adalah jika sin, sini untuk sin, maka rumusnya adalah N dikali 360 derajat ditambah alfa, maka sama dengan sin alfa. Kenapa dia tetap sin alfa? Karena kan dia yang digunakan itu adalah 360 derajat. Ingat lagi kemarin, jika dia yang digunakan itu adalah sudut yang tegak lurus, maka tanda trigonometrinya akan berubah. Tapi jika sudut yang digunakan itu adalah sudut yang berpelurus, itu sudut berpelurus itu adalah 180 derajat dan 360 derajat, maka trigonometrinya akan tetap. Jadi kalau misal di sini yang digunakan sin, maka dia akan tetap jadi sin alfa. Nah, di sini N itu nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau misal sudah tahu begini rumusnya, bisa kalian lanjutkan sampai cos sampai kotangen. Jadi kalau misalnya digunakan itu adalah cos, maka di sini N dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Untuk tan, N dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Begitu seterusnya untuk sampai kotangen. Baiklah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan sudut-sudut yang berrelasi yang lebih dari 360 derajat. Kita masuk contoh yang pertama, itu tentukan nilai dari tan 1200 derajat. Nah, ini sudah jelas ya kalau sudutnya itu lebih dari 360 derajat. Jadi ini kita pilih rumus yang menggunakan tangen, karena di sini yang ditanyakan adalah tan 1200 derajat. Maka di sini itu rumusnya adalah tan N dikali 360 derajat ditambah alfa. Ya, jadi di sini kita tuliskan tan N itu kan tadi bisa dikatakan nilainya bisa 1, 2, 3 atau seterusnya. Maksudnya di sini kan rumusnya adalah N dikali 360 derajat ya. Jadi di sini kita pilih N itu, kita pilih berapa angkanya supaya kalau dikalikan 360 derajat bisa mendekati hasilnya 1200 derajat. Jadi maksudnya begini, kan di sini kan ditanyakan adalah tan 1200 derajat ya. Nah, di sini N-nya itu Ibu pilih angkanya 3. Kenapa? Karena kalau 3 dikalikan dengan 360 derajat, itu hasilnya adalah 1080 derajat. Jadi dia mendekati nilai yang ditanyakan, yaitu 1200 derajat. Maka di sini Ibu pilih N-nya itu adalah 3, kan kalau misalnya 3 dikalikan 360 derajat, maka hasilnya akan mendekati dengan 1200 derajat. Kalau misal di sini Ibu pilih 4 dikali 360 derajat itu nilainya akan lebih dari 1200. Makanya kita pilih angka yang mendekati saja. Karena 3 dikali 360 derajat itu adalah 1080 derajat ini ya. Nah, ini kan belum nilainya mencapai 1200. Maka di sini alfa itu berperan kita tambahkan berapa supaya hasilnya pas dengan 1200, yaitu adalah 120 derajat. Karena 1080 derajat ditambahkan dengan 120 derajat, itu hasilnya akan 1200 derajat. Pas ya dengan yang ditanyakan. Nah, setelah dapat itu ingat cara yang kemarin. Berarti kita ambil tan 120 derajat. Yang ini saja yang kita ambil. Yang ini tidak peduli berapa yang di depan angkanya dan tidak peduli tandanya positif atau negatif. Jadi yang kita ambil itu cuma angka 120 derajatnya saja. Maka di sini sudah kita dapatkan itu adalah tan 120 derajat. Nah, sampai sini belum selesai karena kan kita mau mencari nilainya. Di sini sudah didapatkan kalau tan 120 derajat. 120 derajat ini itu berada di kuadran berapa? Kuadran kedua. Ingat,
Caranya kembali lagi ke awal, cara sudut-sudut yang berrelasi di berbagai kuadran. Tan 120 derajat itu berada di kuadran kedua. Maka di sini caranya di kuadran kedua kita bisa menggunakan 180 derajat dan 90 derajat ya. Jadi biasanya Ibu gunakan yang paling mudah itu adalah sudut yang berpelurus, yaitu 180 derajat. Makanya tan di sini 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120, yaitu 60 derajat. Maka di sini didapat tan 60 derajat. Tan di kuadran kedua itu negatif atau positif? Negatif, karena yang positif itu adalah sin dan kebalikan dari sin. Maka di sini min tan 60 derajat. Tangnya 60 derajat berapa? Akar 3. Karena di sini negatif, maka hasilnya adalah min akar 3. Jadi inilah hasil dari tan 1200 derajat. Supaya lebih paham, kita coba bahas contoh soal yang kedua, yaitu cos 780 derajat. Karena di situ cos, maka kita menggunakan rumus yang menggunakan cos. Maka di sini cos n dikali 360 derajat ditambah alfa. Ya. Di sini cos. Nah, n ini nilainya berapa supaya mendekati 780 derajat? Yaitu adalah 2 dikali 360 derajat. Karena kalau 2 dikali 360 derajat itu hasilnya adalah 720 derajat. Mendekati ya 780. Kalau misalnya dikalikan 3 itu akan lebih hasilnya. Maka di sini kita pilih angka 2. Karena di sini hasilnya adalah 720 derajat, di mana masih kurang, karena yang ditanyakan itu adalah 780, maka alfanya itu kita tambahkan dengan 60 derajat supaya pas hasilnya dengan 780 derajat. Maka di sini kita tuliskan cos 60 derajat. Ingat, 60 derajat ini berada di kuadran pertama, di mana kuadran pertama itu semua perbandingan trigonometriknya itu adalah positif. Ya. Nah, jadi di kuadran pertama kan dia menggunakan atau hanya menggunakan 90 derajat ya. Maka di sini cos 90 derajat dikurang berapa yang hasilnya 60? Itu adalah 30 derajat. Maka ingat lagi, kalau misalnya dia menggunakan sudut yang tegak lurus atau 90 derajat dan 270 derajat, maka perbandingan trigonometrinya akan berubah. Karena di sini cos dan ketemu 90 derajat, maka dia akan berubah jadi sin 30 derajat. Karena di kuadran pertama dia tetap akan positif karena semuanya itu nilainya adalah positif. Maka sin 30 derajat berapa? Itu adalah 1/2 atau setengah. Jadi cos 780 derajat itu sama dengan 1/2.